pasti sehat-sehat ya. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh sekolah minggu lagi. Ayo kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyi sama-sama ya. Anak-anak yang di rumah nyanyi juga ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersenang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersenang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, yaitu tentang menaati Allah dan melakukan yang benar. Kita harus menaati Allah dan melakukan yang benar. Yuk kita ulang sama-sama. Anak-anak yang di rumah ikutan juga ya. 1, 2, 3. Kita harus menaati Allah dan melakukan yang benar. Hebat. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Yuk anak-anak yang di rumah berdoa juga ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah membangunkan kami pada pagi ini. Terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah menjaga dan memelihara hidup kami. Sebentar kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami dan berkati sekolah minggu kami ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita buka Alkitabnya. Anak-anak sudah siapkan belum Alkitabnya? Ayo yang belum diambil dulu Alkitabnya. Kita baca sama-sama. Sudah siap? Nah, bacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3. Tapi Lose hanya akan membacakan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 10 saja. Nah, sisanya nanti anak-anak bisa baca di rumah ya. Yuk kita mulai baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 10. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini
menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Nah, bacaannya cukup sampai di situ dulu ya. Nah, anak-anak, Alkitabnya jangan ditutup dulu ya, dibiarkan aja terbuka. Sebentar ya anak-anak, Lose mau panggil Nono dulu. Nono, Nono. Iya, Sir. No, kesini sebentar. Ada apa sih, Sir? Panggil-panggil Nono. Nono kan lagi main game. Lagi nanggung ini. Kesini sebentar. Iya, kenapa sih, Sir? No, minggu depan kan Nono mau ulang tahun. Kira-kira Nono mau hadiah apa sih? Bentar ya, Sir. Nono pikir-pikir dulu. Nah, Nono ada beberapa permintaan. Yang pertama, Apa No? Nono minta mobil sport yang warna merah. Mobil-mobilan kan No? Ya enggak lah, mobil beneran dong, Sir. Masa mobil-mobilan? Ya. Nah, yang kedua, Nono minta liburan ke Eropa selama 1 bulan. Ya ampun No, kamu nih minta atau halus sih? Sir, tadi nanya. Nono jawab, malah langsungnya begitu. Udah, Nono mau main lagi. Langsung mah, gak asik. Nah, anak-anak, gimana menurut kalian permintaan Nono tadi? Rasanya Nono memerlukan bantuan kita untuk membuat pilihan yang bijaksana. Dalam cerita Alkitab hari ini, Mose akan menceritakan tentang orang yang paling bijaksana yang pernah hidup. Dia bernama Salomo. Nah, ceritanya terdapat di dalam Alkitab, di kitab 1 Raja-Raja 3 yang tadi kita sudah buka. Nah, Alkitabnya masih dibuka kan? Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah, setelah Raja Daud meninggal, Salomo dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Tapi dia sangat muda, sementara kerajaannya sangat besar. Ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat. Allah tahu bahwa Salomo sangat mengasihi Allah dan ingin menaati Allah. Maka pada satu malam Allah berbicara kepada Salomo melalui mimpi. Di dalam mimpi itu Allah berkata, "Mintalah
kepadaku apa saja yang engkau inginkan untuk kuberikan kepadamu. Nah, kira-kira Raja Salomo minta apa ya kepada Allah? Ada yang tahu? Raja Salomo sangat terkejut karena Allah sangat baik kepada Raja Daud. Dan sekarang Allah juga sangat baik kepada Raja Salomo. Mungkin Raja Salomo juga sedang berpikir, haruskah aku meminta emas, perak, atau permata yang berkilau-kilauan? Atau haruskah aku meminta umur yang panjang? Atau haruskah aku meminta agar aku menjadi terkenal dan populer? Tapi anak-anak, Raja Salomo tidak meminta semuanya itu. Tuhan katanya kepada Allah, ketika aku berpikir tentang tugasku sebagai raja, aku kan masih muda, aku merasa tidak berdaya. Aku tidak tahu bagaimana dapat bertindak dengan benar. Jadi, tolong berikan kepadaku hikmat agar aku dapat memerintah umat Israel. Aku tidak dapat mengambil keputusan yang baik tanpa pertolongan Tuhan. Jadikan aku seorang raja yang bijaksana. Allah berkenan dengan permintaan Raja Salomo. Kata Allah kepada Raja Salomo, karena engkau telah memilih untuk menjadi bijaksana dan tidak meminta emas, permata, dan kemuliaan, maka aku akan memberkatimu dengan hikmat yang besar. Allah tidak hanya memberikan hikmat kepada Raja Salomo, tetapi Allah juga memberikan kekayaan dan kemasyhuran sampai semua orang mendengar kehebatan Raja Salomo. Raja Salomo sudah memberikan teladan yang begitu hebat. Dia diberikan kesempatan untuk meminta apapun, tetapi Raja Salomo justru meminta satu hal yang paling penting, yaitu hikmat bijaksana dari Tuhan. Dan itu membuat kerajaannya makin besar dan makin kaya dan makin terkenal. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hikmat dan bijaksana kepada kita, agar kita mengetahui apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Kita menjadi anak-anak yang taat kepada papa, mama, rajin bersekolah. Nah, Rosa mau tanya nih, kalau lagi waktunya sekolah, ada temen yang ngajakin main game, boleh nggak? Ayo, anak-anak, pilih mana? Sekolah atau main game sama teman-teman? Nah, anak-anak harus fokus sekolah dulu ya. Main gamenya kan bisa nanti kalau sekolahnya sudah selesai. Oh, gitu ya, Su. Tadi pas Kausa lagi cerita, Nono ada dengar cerita Lausa. Nono udah salah. Nono meminta
tidak menginginkan hal-hal yang mewah-mewah dan hebat-hebat. Tapi itu belum tentu loh berkenan di hati Tuhan. Kita harus menaati Allah dan melakukan yang benar ya Ayo kita sama-sama ulang kalimat tadi. Nono bisa kan? Bisa, Su. 1, 2, 3. Kita harus menaati Allah dan melakukan yang benar. Hebat Nono. Hebat, Rosa. Ayat hafalan untuk minggu ini dari kelas kecil sampai kelas besar sama semuanya ya, terambil dari Mazmur 23 ayat 3b yang bunyinya, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lause ulangin sekali lagi ya, Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Aktivitas untuk minggu ini adalah teka-teki, mengeja, gambar. Nah, aktivitasnya anak-anak pilih yang ini ya. Tugasnya anak-anak tinggal melengkapi kata-kata yang hilang dengan menuliskan huruf pertama dari gambar-gambar yang ada. Misalnya di kotak pertama itu kan di atasnya ada gambar gajah. Jadi di kotaknya kalian tulis huruf G. Begitu seterusnya. Untuk anak kelas kecil, papa mama tolong bantu ya. Jangan lupa ya, kalau sudah selesai gambarnya difoto lalu di-share di grup. Terima kasih. Nah, Lause ada satu pengumuman. Untuk minggu depan kita akan mengadakan sekolah minggu melalui Zoom. Kita mulai pukul 8.45. Jadi di YouTube-nya tidak ada ya. Nanti semuanya kita ibadah di Zoom. Untuk linknya nanti akan diberitahukan di grup. Mari kita naikkan satu pujian yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Anak-anak yang di rumah ikutan nyanyi juga ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwa mati, tapi yang sempit cuma terjadi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwa mati, tapi yang sempit cuma terjadi. Menutup ibadah sekolah minggu kita ini dengan berdoa. Ayo anak-anak yang di rumah ikutan juga berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami memiliki hati yang bijaksana. Tuhan Yesus, Tuhan tolong bangsa Indonesia di tengah-tengah segala kesulitan, mulai dari pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bencana yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, sampai pesawat yang jatuh. Tuhan tolong setiap saudara-saudara kami yang mengalami segala kesulitan itu. Tuhan juga berikan hikmat bijaksana kepada setiap regu penolong yang bertugas.
Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami ini. Jadikanlah kami anak-anak yang taat kepada Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu di Zoom ya.